Kata mak-mak generasi boomer, setiap pekerjaan itu memiliki kesulitannya sendiri-sendiri. Maka dari itu bersyukurlah dalam posisimu yang sekarang. Tidak perlu iri dengki dengan pencapaian orang lain. Bukan itu yang ingin Mbah Wira sampaikan. Maksud Mbah Wira adalah, jika lu itu tahu bahwa setiap pekerjaan itu punya masalahnya masing-masing, punya tantangannya sendiri-sendiri, maka ya jangan bekerja sendirian. Libatkan beraneka macam kodam perewangan dan ilmu pengetahuan, baik ilmu sains maupun ilmu sihir, untuk memperbesar peluang keberhasilan usaha yang Anda lakukan. Dalam dunia usaha, ada banyak jenis kodam perewangan yang bisa digunakan. Salah satunya dari ras naga liong. Kenapa kok naga liong? Karena ras naga ini memiliki tuah kerejekian alami yang baik, apalagi ras naga yang memiliki aura emas. Ras naga sangat cocok dimiliki oleh pedagang sebagai penglaris dagangan maupun pengusaha, termasuk dalam memudahkan lobi-lobi bisnis dan urusan penunjang bisnis lainnya, maupun kerejekian karyawan sebagai wasilah untuk kejayaan karir. Lalu untuk orang awam yang tidak bisa melihat wujud kodam, bagaimana cara memastikan bahwa kodam itu memang benar-benar nyata adanya? Nah, ini sudah Mbak Wira bahas ya dalam video sebelumnya, bahwa bakteri dan virus pun Anda juga nggak bisa melihatnya. Itu barang gaib. Kalau Anda ingin melihat bakteri dan virus dengan mata kepala sendiri, Anda perlu alat, Anda perlu ilmu. Sama, kodam pun demikian. Untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda perlu alat, Anda perlu ilmu. Nah, lalu kalau saya nggak punya alatnya, nggak punya ilmunya, gimana Mbah? Ya sama seperti kalau Anda ingin melihat bakteri dan virus. Seorang dokter ya bisa memastikan di tubuh seseorang itu ada bakteri dan virusnya dengan melihat gejala-gejalanya atau simptomnya. Oh, ini ada demam Pak, berarti ini ada infeksi bakteri atau virus. Dikasih paracetamol ya dan antibiotik gitu. Sama, apabila satu benda itu memang betul-betul mengandung kodam, kita lihat dari dampaknya, kita lihat dari efeknya. Jadi setidak-tidaknya ada dua hal yang bisa Anda lakukan untuk memastikan apakah azimat yang dijual oleh Mbak Wira betul-betul berkodam atau tidak. Apakah azimat yang Anda beli betul-betul berkodam atau tidak. Yang pertama yaitu menggunakan jasa praktisi yang bisa melihat wujud kodam. Pesanlah jasa beliau tanpa memberitahu dulu Mbah Wira, tanpa janjian dulu dengan Mbah Wira, tanpa kong kali kong dengan Mbah Wira, tanpa kerjasama dengan Mbah Wira, supaya hasilnya betul-betul objektif dan akurat. Lalu yang kedua yang bisa Anda lakukan adalah yaitu melihat beda nyata atau perubahan yang terjadi pada diri Anda. Seperti kalau memang betul-betul ada infeksi bakteri dan virus, ada beda nyata, yaitu apa? Orangnya demam. Nah sama kalau di damai kodam juga gitu, ada beda nyata, ada perubahan positif yang terjadi pada diri Anda. Karena jika memang nyata ada kodamnya, sudah pasti ada beda nyata pada diri si pengguna kodam. Seperti ini contohnya, nanti silakan dilihat, silakan dibaca testimoni yang baru tampilkan. Jadi klien itu bercerita, cuma 3 pasukan hasilnya sudah ngeri. Oh ini mantap sekali. Pekerjaannya di bidang apa Pak? Kok 1 minggu upahnya sampai 15 juta, ngalah-ngalahi gaji pejabat. Dibilang subkontraktor. Semenjak memar azimat dari Mbah Wira, perubahan di bidang kerejekian meningkat pesat. Ini nyata. Dan yang ngalami kayak gini itu bukan hanya 1-2 orang, ratusan Pak, ratusan. Maka dari itu kalau ratusan orang bilang azimat Mbah Wira manjur, ya berarti memang manjur. Kalau ada 1 orang yang bilang itu tidak manjur, fitnah itu Pak. Sebagaimana kalau ratusan orang bilang garam itu asin, ya berarti memang garam itu asin Pak. Kalau ada 1 orang yang bilang, loh ini garamnya kok manis, ya berarti lidahnya yang kena stroke gitu Pak. Kan gitu logika berpikirnya, kan gitu kerangka berpikirnya. Penjual makanan yang tadinya sepi, setelah saya datangi jadi ramai Mbah. Jika sekali 2 kali mungkin saya yang halu, namun ini terjadi berkali-kali. Makanya saya yakin bahwa energi penglarisan dari kodam Mbah Wira itu nyata adanya. Ini kesaksian salah satu klien yang sengaja ngetes tuah penglaris dagangan azimat buatan Mbah Wira. Hal semacam inilah yang kita sebut dengan eksplorasi mandiri, yaitu klien mencoba sejauh mana tuah azimat berkodam itu bisa bekerja. Jadi memang sengaja dikasih tugas A, kalau tembus dikasih tugas B, masih tembus dikasih tugas C, masih tembus lagi dikasih tugas D yang lebih berat, masih tembus lagi dikasih tugas E yang jauh lebih berat gitu. Dan seterusnya, endingnya sampai mana Mbah? Sampai mentok tuahnya tidak jalan lagi. Artinya di titik itulah batas atau limit tuah azimat buatan Mbah Wira
dalam mengatasi suatu permasalahan. Jadi pasti akan ketemu tidak tembusnya, pasti itu. Namanya khodam itu kan juga ada limitnya. Dia juga makhluk, bukan Tuhan yang berkuasa mengabulkan semua permintaan Anda. Klien kali ini termasuk cerdas, bisa menyadari tuah dan mengembangkannya sampai sejauh itu. Orang-orang seperti ini yang kelak akan sukses di masa depan karena ketekunan dan kemampuan diri yang mumpuni dalam mengamati beragam fenomena. Karena jika ilmu yang diajarkan benar, maka dicoba orang lain pun juga akan mendapatkan hasil yang sama baiknya. Nah, ini buktinya. Klien menanggapi salah satu postingan Mbah Wira itu seperti ini. Kalau di saya biasanya gini Mbah, jika urusannya agak berat, jika perintahnya itu agak sulit, maka dupa yang saya bakarkan itu agak banyak dari biasanya. Nggak tahu kenapa, tuahnya langsung cepat kerasa, artinya hajatnya itu langsung tembus sesuai dengan harapan. Mungkin ibarat manusia bekerja diberi upah 2-3 kali lipat, pasti semangat bekerja dan tambah bertenaga. Ya Mbak Wira bilang, ya Anda cerdas jika menyadari hal itu sampai ke sana ya, karena hal semacam ini sebetulnya saya tidak mau mengungkapkan. Kenapa? Biar pemahar itu mau belajar mandiri. Jadi tidak terus-terusan disuapin, biar punya inisiatif untuk mengembangkan tuah azimat yang dimiliki. Mbak Wira nggak mau ngomong, cukup Mbak Wira kasih tahu bahwa ini loh Mbak Wira bakar dupa. Besok lagi ini loh Mbak Wira bakar dupa. Besoknya lagi ini loh Mbak Wira bakar dupa. Besoknya lagi ini loh Mbak Wira bakar dupa. Loh, lah kalau bakar dupa itu nggak ada fungsinya, ngapain kok terus-terusan dilakukan? Kan gitu. Mestinya orang kan punya daya tangkap ke sana. Mestinya orang kan punya daya pikir ke sana. Jadi kalau Anda sedang menghadapi masalah yang berat, lebih berat dari biasanya, ya silahkan. Seperti ini loh triknya supaya masalah yang Anda miliki segera teratasi. Hal inilah yang menjadi latar belakang mengapa klien-klien VIP itu di booster khusus dengan dupa dan bahan-bahan herbal langka lainnya. Karena klien VIP itu menghadapi masalah yang lebih berat dibanding klien-klien biasa pada umumnya. Makanya kelas kodam yang dipakai berbeda, nutrisi yang diberikan juga berbeda. Apabila Anda sebagai pemegang kodam kelas normal ingin menggunakan trik yang sama, silahkan. Sangat boleh dan sangat disarankan. Coba aja. Tidak ada ruginya mencoba, karena jika belum dicoba, kita sama-sama tidak tahu bagaimana hasilnya.